Bacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan lebih lagi adalah doa yang terbaik kita untuk almarhumah. Semoga pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersolawat, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tauladan bagi kita semua dunia dan akhirat. Yang saya hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Mantan Kepala Desa, tokoh agama, penyuluh agama Kecamatan Molenrang Timur. Jadi kalau tidak selesai ceramahku ini, dengan bang miralaku bangka. Pokoknya ini sambung nih. Pokoknya manimin tiro tipe ceramah disambung. Ya, saya hormati Bapak Imam, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda semua yang hadir, ibu-ibu majelis taklim spesial yang saya hormati dan saya muliakan, dan tuan rumah. Ini 17.40 menit ini. Pokoknya kita berhenti di 5 menit sebelum berbuka. Berbuka jam 6:14 menit. Jadi saya ceramah ya, sebentar gini. Baik keluarga yang dimuliakan Allah, ini sudah malam yang ke-20. Ya, tidak ada masalah bagi Islam KTP, pokoknya lebaran terus dia. Kecuali Muhammadiyah, ya ini mungkin malam yang ke-28 pemerintah atau Nahdlatul Ulama, ya malam itu. Ya. Karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap semangat. Semoga kita tetap bergairah untuk menyelesaikan misi ini. Tujuan ini menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan kita kepada fitrah kesucian di balik usaha yang kita sementara berjuang ini. Itu nih keluarga yang dipanggil adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Ini puasa. Yang dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Ya, sekalipun kalau diurut, ya Islam dulu baru beriman, kan begitu dulu. Tetapi yang dipanggil adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Kalau orang Islam banyak tidak puasa. Orang Islam itu kalau beriman pasti dia Islam. Kalau puasa pasti dia beriman. Karena itu syukurlah kita keluarga masih membuktikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah atau taruh sampai ya berkumandang nanti yang ya, puasa tidak puasa pasti itu suka kalau berkumandang itu. Apa itu? Allahu Akbar, Allah. Pokoknya itu semua. Baik keluarga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya cuma mau menyampaikan kisah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, termasuk saya yang lebih utama karena saya yang sampaikan. Karena terus terang seperti saya Ustaz Ayatullah, terus terang digandakan Pak. Diganda artinya begini, kalau yang kami bicarakan ini kami tidak kerja, diganda Pak. Makanya Ustaz Ayat dengan saya tak itu udah gaya bang kami. Apa mataku bang kan malajah-lajah kilo kan ini Pak ceramah. Apa salah-salah kilo oh dah yang buka adena. Begitu deh. Terus terang. Dan memang itu Ustaz Ayat di luar kepalanya itu ayat kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Jangan sok suci lah kita ya. Seakan-akan marah sama angkas suntik ada. Tapi ini aku tak bukti bak panas sah. Ya kamu gitu tuh.
Jadi saya itu terus terang saya kritik diri saya, bukan di orang lain. Saya kritik diri saya. Kalau ada teman penceramah ya kita kritik lah. Lebih baik kita kritik diri kita sebelum dikritik malaikat. Nah, siapa yang mau dicerita begini? Ini bukan gosip keluarga. Kalau saya sampaikan ini, tolong pandangannya fokus sama saya. Jangan balik kiri kanan. Aku bangun mikir main. Kalau saya sebutkan nanti dia orangnya. Kita mulai ya. Iya. Cilingi bang mau main bu. Pokoknya. Pertama, minta maaf ya. Orangnya jelek. Lo menggiri pelaku jangan balik belakang. Orangnya jelek. Orangnya pendek. Orangnya hitam. Orangnya miskin. Bukan keluarga terpandang. Itu orangnya Pak yang bicarakan. Saya ulang ya. Orangnya jelek. Tidak good looking. Nah, seperti yang mengaji tadi. Good looking. Ya kan? Nah, micing saja. Mantap. Nah, pokoknya Palagona itu Pak. Palagona apa tuh? Palagona Bima. Adingku deh. GR juga Joko. Sebangsa sagangku GR. Tanda saya GR. Gila urusan. Ya, saking gila urusannya saya Ustaz AA dengan beliau ini ngomongin. Gila urusan apa tuh? Ya. Apa tadi? Saya ulang, orangnya jelek, orangnya pendek, orangnya hitam, orangnya miskin, bukan keluarga terpandang. Tetapi hebatnya dia memiliki iman yang kuat. Dia adalah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallahu anhu. Satu hari, Julaibib kira-kira pula masuk banyak. Nak tambahin Nabi, Julaibib, aku coba. Kena kita coba sama dia. Pak, Ibu, Julaibib dalam kehidupannya dengan ciri tadi yang saya sampaikan itu jarang tobat-tibati, Pak. Dan memang itulah fenomena dalam kehidupan kita, fenomena sosial yang ciri yang saya sebutkan tadi. Kalau dia banyak bicara, udah kada bapak kok bisa lebih Pak. Bapak mau bilang tidak begitu, menang kuai. Kamu begitu. Kalau dia banyak tingkah, udah tuh di gejala lagi tipis-tipis. Selalunya orang nyinyir sama dia dan selalunya dikucilkan Pak. Yang saya mau sepakat atau tidak ya seperti inilah. Umpang ke kampung dengan susu itu Pak, kecuali tidak batu lama si pantai. Salah mau maaf itu. Ya kan? Dan ternyata satu-satunya orang yang sering berinteraksi, sering bicara, sering bati-bati dia, sering ngajak dia bergaul siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan bukti yang nyata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan dalam pergaulan keluarga. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan. Termasuk kepada Julaibib. Nabi bergaul, Nabi bercakap, Nabi bercanda dengan Julaibib. Tambah Julaibib itu jolo. Nah kaya Rasul apa? Nah kalau lakukan ikutin di. Nomor ikut kaki baik. Dengan ciri yang sepanjang sama maksud tadi, ditanya Julaibib, nomor ikut kaki baik. Pak. Julaibib dia tahu diri Pak. Sampai 3 kali ditanya oleh Nabi baru dijawab oleh Julaibib. Waktu ditanya pertama kali Nabi Julaibib saja kamu abang dalam hatinya berkata, dasar kan anak tes na Nabi ini. Lah Nabi penawaran, tapi tidak mungkin Nabi na tes na abah. Kira-kira begitu. Ditanya sampai ketiga kali Julaibib saya tanya, mau kita beristri? Apa jawabannya Julaibib? Ya Rasul, sebagai laki-laki normal, saya ini mau tongkat juga beristri. Ibarat kata, mata saya bebas memandang langit, tetapi saya masih sadar, kaki saya masih berpijak di atas bumi. Apa maknanya? Julaibib tahu diri, Pak. Julaibib nesan di kakalina. Perempuan bodoh mana yang mau sama saya? Yang tadi ciri-cirinya itu. Ada tak perempuan mau sama itu? Tidak usah lah, zaman dulu Pak. Yang sekarang ini Pak. Ini kumera-kumera dengan ciri-ciri tadi sebenarnya. Paling besar 2 nih Pak. Coba dimuliakan Allah.
Nakajulay di ma'asyiral muslimin. Orang tua bodoh mana yang mau memberikan anaknya kepada saya? Nisan dika kalina, jemaah yang dimuliakan. Sama dengan sebagian orang dikejar-kejar, Pak. Kalau seperti Julaibib, Pak, dijadikan bahan ejekan kalau kita sekarang. Lendu cowok manu. Bukan aku. Nama gitu. Tapi coba Reza Rahardian. Minta saya Reza Rahardian. Kakangku. Coba Reza Rahardian. Cowok nanu. Mina Reza Rahardian. Oh, tanya yang mana? Bukan cuma kau dia. Satu kampung mau sama dia. Tapi susina aku deh. Ya baru kata kau pusing kan pikir tebenya tu. Bakal tu mungkin mau dilapa. Tak bini. Ibu ini mudakan. Kita kembali ke Julaibib. Ya Rasul, sebagai laki-laki normal saya mau. Tetapi ada tidak mau. Nabi, yang penting kau mau, bilang saja. Dia bilang, mau ya Rasul. Oh, tanya mau usahamu. Besok pagi Nabi pergi melamar. Besok pagi Nabi melamar di sahabat Ansor. Nabi ketuk rumahnya. Assalamualaikum. Nabukara monena. Waalaikumsalam. Nabi, cerah orang yang didatangi. Senyum melihat Nabi. Persilakan masuk ya Rasul. Disuruh dulu. Cerita nak kami apa tujuan tak ya Rasul? Nak kami Nabi datang melamar anak gadismu. Ya tolindo nambi dah. Cerah. Semangat. Nukar. Daliti gitu. Nabi rampul lamar anakku. Daliti gitu. Pokoknya jauh dah saleko teh. Ya kan? Apa yang terjadi, Pak? Nak kami adang pangan nak kadari ke bawah. Saya cuma datang bawa bicara. Melamar berarti. Tapi tanya aku, nak kami ya Rasul. Nak kamu tanda siya atau kalauan dia tolak perapatan. Nak napilah dia lau. Nakapilah dia lau tu. Ya to di sana Julaibib tak berubah itu. Allah. Itu dia kadakin. Nah begitu Pak. Terus terang Pak memikir. Ya. Puan berubah nak kami ya Rasul. Terus terang teh ya Rasul. Mau yang aku ambil na. Tetapi dia paindoon na. La musyawarah na dia Rasul indoon na. Nak kami Rasul. Musyawarah mo ko. Karena terus terang ngomong teh. Ya kita tarik lang keluarga ta. May kikuha mane yes. Miko baine no. Ya to no jadi. Halo yes. Ya nih. Biasa na pada to biasa na. May kikuha susi deh. Nah, kamu patalo. Ya betul. Ya betul kisah saya aku cerita. Ya kena ko baine Pak. Ya kena ko baine. Jangan misalnya belikan Kak baju lebaran. Ya kena ko jangan misalnya anak-anak mo, kita mo. Ya Pak. Ya nih. Awas. Betul tidak ini Pak? Ayo jangan. Urusan pribadi. Kalau yang dimuliakan Allah. Nakatarsina musyawarah. Akhirnya musyawarah di kota Nain, Nabi Jusalian. Ada Nabi di ruang tamu istriku. Nah kami, namanya tak empuk adik tanda duka. Ya toh Nabi mau tak ada itu. Dan Nabi, suara Nabi saat ini ditandai buku Nabi itu. Tidak ada orang yang selemah lembut dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Pak. Kalau yang ceramah ini macam nyepi. When dia tuh lakon, ini tuh macam. Billah ya. Kalau Nabi Pak, kalau sahabatnya ya, kalau sahabat Nabi, wanita-wanita muslimah ketika itu, jangankan melihat wajah Nabi, fisiknya Nabi, mendengarkan saja mereka sudah tahu bahwa 100% yakin itu adalah Nabi Muhammad. Suaranya yang lemah lembut, enak didengar Pak. Aku tanya, cerita saya tahu. Nabi itu di luar. Apa alarm pun Nabi? Aku lampu melamar. Apa tuh? Apa tuh? Rampul aku makana. Tadi memang lampu Nabi. Dalitin apa? Kan disyarkah? Bawa di keadaan Nabi. Lu kok minna nalamarkan? Lu kok dia turun perapatan? Ini sangat. Julaibib. Mundur. Oh Julaibib. Adukan aku temu-temu kalau kuya. Tapi lu bagaimana ini? Si sorong-sorong mila badan tasung ko makar aku Nabi ba? Lu ko masih sorong-sorong. Akhirnya tidak mau mengalah ya. Aku benar. Tatasung dua-dua. Adi. Begitu di hadapan Nabi. Mana Nabi Pak? Nabi. Di hadapan Nabi, tak apa na miso na ko memang mo te. Kayak
emojinya ibu-ibu, bapak-bapak yang minta, ada jadwal tak besos tas. WA, ya mau apa? Nawan pelaku jadwal TV keluarga nak berbuka ya teh. Bisa ki khutbah Idul Fitri besos tas. Oh, waktu Nabi mami kapang tulis. Nih. Mau milaku adakah THR? Adakah buka payen ini anak uang ya teh? Kami lu tidak tahu deh. Nakwa, ya Rasul, saya ibunya, ini ayahnya. Terus terang ya Rasul. Biar kami bilang iya, yang jalani keluarga nanti adalah anakku. Kami harus musyawarah dengan dia. Nakwa Nabi silahkan musyawarah dengan anakmu itu. Dan saya sudah tahu, yang namanya melamar itu cuma 2 saja. Diterima alhamdulillah, ditolak saya bersabar. Tak ada pulang pas aku. Tak ada susit lo. Anak diterima, sedih. Anak ditolak, seperti itu aib besar. Padahal tidak, Pak. Biasa saja. Kalau ditolak lamarnya seperti itu aib. Masih meluk-meluk dia itu. Memang begitu. Diterima lah, ditolak. Jangan sampai ditolak ya. Dukun bertindak anak. Jangan, Pak. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Dimusyawarahkan dengan anaknya. Tangan aku, dan Nabi juga lihat anakku. Naku apa na Allah ya Rasul, mama papa, naku lampor lamar pun. Naku apa yang bukan dari Nabi? Naku tak apa kada kibengan, mata aku lang sabay ko lang jalannya anakku. Naku kami sudah, namin nalamarkan, anaknya sudah tahu. Anaknya ini putri yang saleh. Apa naku ambil na sulay dola? Ya to pendek to law, ya to isanga Julaibib. Diam dulu anaknya, merenung beberapa saat, kemudian nangkak ke Lindona, menatap wajahnya kedua orang tuanya dengan penuh yakin. Mama dan papa, sampaikan kepada Nabi, lillahi ta'ala, saya ikhlas menerima lamaran Julaibib radhiyallahu anhu, seorang putri yang sangat cantik. Ya kena judul sinetron na Indosiar, si cantik dan si buruk rupa. Pak, apa yang terjadi? Anak itu nakomi Nabi, nakomi Indona. Mutarima anakku, kutarima. Apa naku anaknya dengan tegas menjawab, Bapak, Ibu, ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya menghendaki kehancuran dalam rumah tangga saya. Tidak mungkin. Pasti ada kemudahan, pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Karena ini Nabi yang langsung melamar. Singkat cerita, menikah. Tidak mau Pak Suhaimi. Belum pi. Pak. Atalu ramane tete anak. Singkat cerita, menikah Pak. Ya, tak ada susi kita calon. Pak Ustadz ayah biasa ngalami itu. Ku alami. Mari nak melamar pirang bongi itu 2026 bulan 1 tanggal 1. Ya pinamane kami mangka tanggal 20 bulan 4. Masa ipal. Rambut omuan yang bawa bunga-bunga tuh mak pribadi. Buka sabara aku lihat kuri. Noko mah apa yung? Masa ikong kawin. Melamar kita tanggal 1 bulan 4 di kawin. Tahan-tahan ni deh. Natal ko Julaibib. Julaibib melamar hari ini, besok menikah Pak. Apa boleh dengan ini? Oh, menikah Pak. Apalagi? Menikah hari ini kira-kira jam 9 jam 10 deh. Menikah di kantor KUA. Apa yang terjadi? Belum selesai menikah, beberapa jam setelah itu ada panggilan jihad fisabilillah. Membela agama Allah, perang. Membela agama Allah. Apa yang terjadi? Nabi pun sebenarnya memberikan keluasan kepada Julaibib. Kalau perlu jamu ke ibu. Karena baru sudah menikah tadi pagi. Masa-masa seperti itu, masa-masa honeymoon, bulan madu. Masa-masa apa? Merindukan bulan. Masa-masa aduhai. Masa-masa ingin dimanja. Masa-masa label Pak. Oke kemana? Tanya kisah ayah pasti begitu. Mau kemana? Ikut Kak. Ya kaya aku tak tahu mendok dia Pak. Nadinam. Salut dengan bapak dan ibu yang masih sering sama istri yang kalau keluar undangan salut jemput.
Kalau perlu naik ampak dijadikan semua. Jempol Pak. Iya. Jempol. Saya terus terang. Tauladan itu Pak. Kalau masih ada kuburan sampai dan masih sampai langgang masih sama pergi-pergi Pak. Jempol. Jemaah dimuliakan Allah. Tetapi jihad, tetapi apa Julaibib tetap ikut jihad. Apa yang terjadi? Setelah itu perang selesai. Perang selesai, Nabi berkata, adakah di antara kalian yang kehilangan keluarga? Banyak yang mengatakan, ayah saya syahid, saudara saya syahid, sampungku, muridku syahid. Kata Nabi, saya kehilangan juga. Tolong cari Jakarta nak Julaibib. Dia kumirkan tiroi. Nokota kitiro ya Rasul. Pergi dicari. Ternyata Julaibib di pojok sana telah syahid fi sabilillah. Dikelilingi oleh 7 jenazah kafir Quraisy yang mati di tangannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orangnya kecil, tapi ternyata hebat di dalam mempertahankan harga diri. Rambut tongkat bayi Nabi dan Julaibib sudah syahid ya Rasul. Nabi bergegas. Naka di mana jenazahnya? Di samping ada di sana. Lampu lagi Nabi laku nanti ubah Julaibib. Nabi bersedih karena orangnya kecil. Nabi yang langsung angkat Julaibib pakai tangannya yang mulia Pak. Nah angkat Nabi itu Julaibib. Nah kasih di depannya Nabi. Nabi yang menjadi imam salatnya Pak. Nabi yang langsung gotong dia. Nah sembe Nabi laku kaburu Pak. Seperti anak-anak yang bayi-bayi meninggal itu Pak disembe sambung. Tidak pakai Pak, tidak pakai gotongan dia. Nabi yang langsung angkat jenazahnya Julaibib. Nabi yang langsung masukkan ke dalam kuburan. Nabi yang tutup kuburannya Julaibib. Nabi yang membacakan doa Julaibib. Satu lagi. Sebelum jamaah pulang pelayat itu di kuburan, nakwa Nabi makada. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya Julaibib adalah bagian dari diri saya. Pak. Kalau sudah Nabi berkata demikian, jaminannya adalah surga. Mustahil. Kalau sudah dianggap Nabi bagian dari dirinya, bagian dari keluarganya, demi Allah, orang itu pasti terbebas dari api neraka. Julaibib mendapatkan kenikmatan itu. Apa hikmahnya keluarga yang dimuliakan Allah? Bahwa ternyata kebahagiaan kita dunia dan akhirat ternyata tidak diukur dengan fisiknya kita. Suksesnya kita dalam kehidupan meniti karir dunia. Tidak Bapak Ibu. Itu biasa saya bilang sama adik-adik mahasiswa. Seandainya Tuhan itu hanya masukkan orang di dalam surga karena kecantikan dan ketampanannya, kita mungkin bisa menggugat. Kita bisa menggugat. Seandainya surga hanya ditempatkan bagi mereka yang kaya, lantas neraka hanya untuk orang-orang miskin, kita bisa keberatan kepada Tuhan. Tetapi kan tidak. Semua orang berpeluang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk kalian. Ya teh. Anu apa tuh di bentuk ya teh? Kalau ada pelik cantik, alhamdulillah bunga-bunga. Kalau ada pelik ganteng, good looking, bunga-bunga. Syukuri. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu. Bukan menjadi bentuk kesombongan kita untuk kemudian merendahkan orang lain. Jangan Bapak Ibu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Julaibib membuktikan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk kita ini. Seandainya surga hanya untuk milik orang-orang cantik, Ibu. Miliknya orang-orang cantik ya, maka aku tidak tengok majelis taklim itu. Alhamdulillah, tamang asam. Tamang asam. Seandainya surga miliknya orang-orang ganteng, magagapi. Oh, itu tidak tengok ini. Iya. InsyaAllah kita dipimpin oleh Pak Desa masuk. Amin. Moga pun kamu surga. Pak Ibu. Wa amwalikum, dan harta kita, kecuali harta yang kemudian kita belanjakan di jalan Allah. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita berzakat dan sebagainya. Itulah harta-harta yang akan menyelamatkan kita, Pak. Tetapi yang Allah pandang, walaki yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang dari kita ini adalah hati kita, keluarga yang dimuliakan Allah. Bukan ada kirian ini, lah buka dia. Ya. Dan tahu tak perkara hati ini jemaah yang dimuliakan Allah. Perkara hati ini dibentuk oleh Ramadan yang kita jalankan ini.
Agar kita mau bahagia dunia dan akhirat, Ramadan membantu itu Bapak Ibu. Karena perkara hati, perkara kita yang tahu dengan Tuhan. Apa perkara hati yang dibantu oleh Ramadan? Rasa sabar dan rasa syukur keluarga yang dimuliakan. Itu yang dibantu oleh Ramadan. Rasa sabar dan rasa